Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi kawan, saya akan sajikan satu partai yang terjadi di hari keempat babak penyisihan kawan, atau babak terakhir, babak 15, antara pemuda asal Uzbekistan atau juara dunia rapid kawan, yaitu Nordibek Abdussatorov melawan Grandmaster asal Jerman, pemuda lainnya yang nanti di masa depan akan kita sering lihat keduanya bertempur di atas papan kawan, yaitu Vincent Keymer. Tapi sayangnya Vincent Keymer tidak berhasil lolos ke babak berikutnya, babak knockout kawan, karena dia finish di posisi ke-10. Sedangkan Abdussatorov di babak quarter final nanti akan langsung bertemu dengan Mamedyarov. Kedua pemain ini sudah mempunyai elo standar di atas 2700 kawan. Kalau Vincent Keymer mempunyai 2700 pas, sedangkan Abdussatorov ini mempunyai 2713. Sudah di atasnya punyanya Daniil Dubov, sedangkan Vincent Keymer ini satu strip di atasnya Hans Niemann kawan. Kita lihat saja bagaimanakah permainan kedua pemain ini di babak terakhirnya, babak 15. Abdussatorov pegang putih mengawali dengan pion D4, pion menteri. Biasanya dia paling suka bermain dengan pion raja, pion E4. Kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, gajah B4 kawan. Kita temui permainan Nimzo Indian Defense, dan Abdussatorov memilih variasi pion A3 kawan, yang memungkinkan pertukaran lebih awal kawan. Langkah terbaik adalah pertukaran kawan. Inilah yang dilakukan oleh Vincent Keymer. Gajah sikat kuda C3 diambil balik oleh pion B. Sekarang pion C5 ditawarkan oleh Vincent Keymer. Kalau tawaran ini diterima, coba lihat, 3 pion kalian bertumpuk di lajur C. Menteri siap rebut kembali ke peta A5, serang pion C5 ataupun pion C3, ataupun melanjutkan pengembangan kuda C6 terlebih dahulu, rokade terlebih dahulu juga tak ada masalah bagi hitam jika tantangan pion ini diterima oleh putih. Abdussatorov bermain dengan pion E3 untuk memperkuat peta pusatnya kawan. Mendukung pion pusatnya dibalas dengan pion B6, jelas mengeluarkan gajah terangnya ke diagonal terang panjang atau mengincar pion C4 ke depan nanti. Diantisipasi terlebih dahulu dengan pengembangan gajah bergerak ke peta D3, gajah B7, jelas incar pion yang melongo seperti ini kawan. Di sini langkah terbaik adalah bisa bermain dengan pion F3 kawan, atau kuda F3 melanjutkan pengembangan seperti biasa ke peta F3, tapi tidak dengan Abdussatorov melepaskan pion G2-nya kawan, yang bisa diambil oleh gajah terang hitam ini. Dan ini langsung diambil oleh Vincent Keymer, yang merupakan jalan terbaik, pilihan terbaik. Benteng bergeser ke lajur G. Inilah tujuan dari Abdussatorov tadi, yaitu merelakan pionnya untuk mempunyai lajur G yang semi terbuka. Sekarang jelas peta G7 incaran berikutnya. Gajah ke E4 menawarkan pertukaran gajah terang kawan. Kalau sekarang benteng ini sampai langsung berani ambil pion G7, benteng bisa terjebak kawan. Gajah mundur dan akan didekati raja, benteng bisa jatuh. Kalaupun kalian melakukan baku hantam gajah di sini, ya masih tetap terkurung benteng ini kawan. Akan rugi nanti putih. Oleh karena itu pada posisi ini kawan, kuda G3, serang gajah, tidak terburu-buru ambil pion G7 tadi, dan Vincent Keymer meladeni langsung pertukaran gajah terang, diambil balik oleh menteri. Sekarang pion D5, lanjut Vincent Keymer mendorongnya satu petak ke petak D6 merupakan pilihan terbaik, tapi pion D5. Tantangan ditolak kawan, tidak baku hantam pion C pukul pion D5 yang merupakan pilihan terbaik. Nomor 2-nya adalah pion E4, inilah yang dipilih oleh Abdussatorov dengan pion E4. Pion D pukul pion C4, pilihan Vincent Keymer diambil balik oleh menteri. Selanjutnya pengembangan kuda C6, lanjut Vincent Keymer. Di sini gajah G5 dan pion H6. Dan kalau mundur kawan ke peta H4, ya dikejar lagi oleh pion G5. Di sini pilihan terbaik adalah mundur kawan ke peta E3, bukan mundur ke peta H4, dikejar lagi nantinya. Tapi di sini Abdussatorov memilih langsung bertukar, gajah gelapnya sikat kuda F6 diambil balik oleh menteri. Raja hitam sementara masih cukup nyaman kawan. Satu langkah berikutnya masih memungkinkan untuk rokade pendek, tapi perlu diperhatikan juga langkah benteng ini diikuti kuda. Berhasil pion G7 bisa jadi dilakukan oleh putih jika raja hitam di langkah berikutnya rokade. Abdussatorov menggeser rajanya terlebih dahulu ke peta F1, dan di sini
Vincent Kemmer akhirnya memutuskan untuk rokade. Langkah terbaik versi Stockfish kawan, tapi kuda H5 serangan dari Abdus Satorov jelas incar pion G7 dengan tempo juga ancam menteri. Menteri bergeser ke peta H4 dan di sini ambil pion menggunakan kuda merupakan pilihan terbaik kawan, tapi mengambilnya menggunakan benteng skak. Raja bergeser. Dan coba lihat sekarang posisi kuda putih dalam ancaman, posisi benteng dalam posisi tekanan, dan dijawab dengan langkah menteri mundur ke peta E2. Pertahankan kuda, otomatis kuda mempertahankan benteng. Tapi inilah yang mungkin tidak terkalkulasi oleh Abdus Satorov. Menteri melakukan skak, tapi tidak ditemui juga oleh Vincent Kemmer kawan. Vincent Kemmer menantang pertukaran benteng di lajur G ini di peta G8. Menteri langsung melakukan skak seperti yang saya tunjukkan tadi merupakan jalan terbaik. Ini memaksa benteng mundur kawan agar tidak kena tekanan terus blokade, tapi menteri juga bisa mendapatkan pion C3 dengan tempo ancam benteng, mungkin benteng bergeser ke pusat, kuda bisa melanjutkan ambil pion D4 ancam menteri kawan. Dan mungkin di sini menteri melakukan penawaran pertukaran menteri, kalian terima saja dan dipastikan hitam dalam posisi yang sangat bagus. Kudanya ini sudah cukup nyaman di petak pusat kawan. Barulah nanti kalian bisa menantang pertukaran benteng di sini. Tak ada masalah bagi hitam. Hitam masih akan tetap mendominasi permainan. Tapi tidak melakukan skak dengan menteri H3, langsung menantang pertukaran benteng. Di lajur G, tantangan ditolak memilih mundur ke petak G3. Pilihan terbaik untuk kontrol juga petak H3 dari kemungkinan menteri hitam yang ingin melakukan skak di petak H3. Kalau sekarang terjadi pertukaran benteng masih bisa diambil balik oleh pion F dan pion H2 masih cukup aman kawan karena aksesnya sudah terbuka dari menteri putih ini dengan tempo juga ancam menteri hitam. Menteri kemungkinan akan bergeser ke petak G5 dan akan memberikan kesempatan bagi putih untuk melakukan counter attack. Tapi tidak melakukan pertukaran langsung kawan. Jawaban Vincent Kemmer adalah pion C pukul pion D4. Diambil balik oleh pion C, diambil balik oleh kuda ancam menteri, dan menteri naik ke E3. Melepaskan kudanya kawan, tapi dia juga mengincar kuda hitam D4 ini. Vincent Kemmer memilih ambil kuda H5. Dan tentu saja jawaban terbaik kalian pasti setuju untuk langsung sikat kuda ini dengan tempo skak. Kemungkinan ya pion E5 akan blokade kawan. Tapi tidak dengan Abdus Satorov memilih ancam menteri dengan tujuan melakukan ancaman juga pada pion yang ada di peta H6 ini kawan. Tapi selepas menteri digeser ke peta B5 skak ini kawan, dia lupa posisi raja dalam posisi yang terjepit kawan. Di posisi ini Abdus Satorov menyerah di langkah ke-23. Raja tidak mempunyai banyak peta kawan, melangkah di lajur G terbuka ini sudah dikontrol oleh benteng. Satu-satunya peta kalau ingin melangkah ke peta E1 kawan, tapi nanti kena ancaman yang serius, ancaman skakmat atau garbuan seperti ini menteri tewas. Kalau seperti ini kawan, kalian bisa juga melakukan skak dengan benteng terlebih dahulu. Raja naik, diikuti menteri. Beberapa langkah berikutnya skakmat kawan seperti ini. Raja ambil kuda, diikuti benteng satunya bergerak di lajur G skak, memaksa raja naik ke peta E5, diikuti menteri melakukan skak agar tidak mundur ke peta F4 ini. Raja ke sini diikuti benteng skakmat. Tapi jalan terbaik ya pada posisi selepas menteri bergerak ke peta B5 ya blokade dengan menteri, menantang pertukaran tentu saja kawan. Dan kuda ini akan aman, hitam akan untung satu kuda atau unggul satu kuda. Dan saya rasa sampai di sini tak perlu kita lanjutkan lagi kawan. Apalagi juga hitam untung satu pion di posisi ini. Konstruksi pionnya juga masih cukup bagus kawan. Oleh karena itu, harusnya tadi Pak kawan, pada posisi seperti ini sebelum menggeser benteng ancam menteri, ya ambil kuda ini saja. Inilah yang paling logis. Tapi sayangnya memilih terlalu agresif dengan bentengnya, ditutup dengan permainan menteri B5 skak, dan di sini di langkah ke-23 Abdus Satorov menyerah. Itulah kawan pertempuran pecatur masa depan yang nanti di 5 tahun ke depan kita akan sering melihat kedua pecatur ini akan saling bertempur di atas papan. Siapakah karirnya yang lebih bagus nanti kawan, juga bersaing dengan pecatur-pecatur muda India lainnya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.